السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Ini syarahnya oleh Syekh Rabi'. Adapun matan dari kitab ini adalah kitab Abu Uthman atau tulisan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yaitu Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yakni aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada imam Ahlus Sunnah, sampai pada syarah Syekh Rabi' hafizahullah. Wa hadzal musir 'ala al-ma'asi qad yakunu 'indahu syai'un min al-'inad fayu'aqibuhu Allah bisu'il khatimah. Terakhir kita bahas adalah tentang seseorang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek. Ternyata disebabkan karena amalan-amalan jelek yang dia lakukan terus menerus secara israr. Maka kata Syekh, wa hadzal musir, orang yang berbuat israr, yang berbuat dosa terus menerus. Adapun seorang yang mukmin ketika terjerumus dalam dosa segera beristighfar, minta ampun kepada Allah dan menyesal. Hati yang masih sehat itu ketika dia terluka sakit, ketika dia berbuat dosa gelisah. Tetapi hati yang sudah hendak sehat sudah mulai tidak merasa, sudah mulai tidak jeli, tidak tanggap. Ada gangguan-gangguan pada hatinya, dia tidak peduli. Maksiat-maksiat tidak peduli. Apalagi kalau sudah mati. Kalau hati sudah mati, maka wama li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka bagi orang mati akan terasa. Jadi sebagaimana dikatakan oleh pepatah dalam sebuah syair, wama li jurhin bimayyitin ilamu. Luka bagi orang yang mati enggak ngaruh. Diam saja. Kamu lukai, kamu ginikan, kamu gitukan dia. Demikian pula hati yang mati sudah tidak peduli lagi dengan segala dosa.
Maka seorang mukmin ketika dia terjerumus dalam dosa, gemetar hatinya, gelisah, menyesal, bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah, sedih, kenapa saya terjerumus dalam dosa? Tapi sebaliknya, orang yang sudah hatinya na'udzubillah fihi marad, dia dengan tenang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa. Ini disebut dengan israr. Itu disebut dengan al-israr. Sedangkan isim fa'ilnya musir. Wa hadzal musir 'ala al-ma'asi. Maka orang yang israr dalam maksiat, qad yakunu 'indahu syai'un min al-'inad. Bisa jadi orang ini dalam hatinya ada inad, ada penentangan. A'udzubillah. Kenapa kok dia tenang-tenang berbuat dosa dan terus menerus secara israr? Jangan-jangan kata Syekh, qad yakun 'indahu syai'un min al-'inad. Bisa jadi di hatinya ada inad, ada penentangan. Jangan-jangan hatinya memiliki penentangan dan berkata di hati kecilnya, alah, enggak apa-apa. Dosa-dosa juga enggak apa-apa. Ini na'udzubillah lebih besar daripada perbuatan dosanya. Al-inad adalah a'zam wa a'zam wa a'zam min al-ma'asi. Apa akibatnya? Qala hafizahullah, fayu'aqibuhu Allah bisu'il khatimah. Akhirnya orang yang seperti ini Allah berikan sebagai balasan su'ul khatimah. Mati yang jelek. Mati yang su'ul khatimah. Akhir yang jelek. Fala yanbaghi li muslimin an yusirra ala dhanbin hatta yamut. Maka semestinya seorang muslim tidak boleh israr terus menerus dalam dosa sampai matinya. Enggak boleh ada israr. Tergelincir pada dosa itu manusiawi. Mungkin dia terperosok dalam 1-2 maksiat, itu wajar. Enggak ada manusia yang selamat dari dosa. Tetapi khairul, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat. Kullu bani Adam khata', berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka barakallahu fikum, la yanbaghi li muslimin an yusarra ala dhanbin aslan hatta yamut. Sudah semestinya seorang muslim mukmin tidak berisrar, tidak terus-menerus dalam dosa sampai matinya. Laisa lahu itlaqan idza irtakaba dhanban illa an yubadir bit taubah. Tidak boleh padanya secara mutlak, kalau dia berbuat dosa atau satu dosa, tidak boleh baginya kecuali harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh terjerumus dalam dosa kemudian terus tenang di dalamnya. Jangan. An yubadir bitaubati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Harus dia segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wa hadzal amr min Allah taala yaqtadi syai'aini. Perintah Allah ini mengandung 2 perkara. Al-wujub wal mubadarah. Sebagaimana yang telah kalian pelajari dalam usul fiqh. Kalau ada perintah dari Allah, maka yaqtadil wujub, itu yang pertama. Yang kedua, yaqtadi al-mubadarah. Konsekuensinya wajib, dan konsekuensi kedua segera. Tidak boleh ditunda. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maknanya segera kerjakan, jangan ditunda. Ini konsekuensi dari perintah-perintah yang Allah perintahkan.
perintah-perintah yang Rasulullah perintahkan, maka konsekuensinya harus dikerjakan. Yang kedua, harus segera. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad hatha al-mu'minin ila al-musara'ah ila maghfiratihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersegera ila maghfiratihi, bersegera untuk mendapatkan ampunan, disuruh untuk bersegera, berlomba-lomba. Sebagaimana Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sari'u, kata Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan juga mendapatkan jannah, segera untuk mendapatkan jannah dari Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Kata Allah, yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah fi sabilillah, fi sarra'i wad dharra, dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, dalam keadaan dia mendapatkan satu kesenangan ataupun dalam keadaan dia mendapatkan satu kejelekan. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan marahnya. Ini juga sifat orang-orang yang takwa. Kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah. Dan itu orang yang kuat. Itu orang yang kuat. Al-qawiyyu laisa bis-sar'ah. Al-qawi adalah orang yang bisa menahan nafsunya ketika marah, yang bisa menahan emosinya ketika marah, yang yamlik nafsahu indal ghadab, yang bisa menjaga dirinya, menahan nafsunya ketika marah, menahan emosinya ketika marah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Ini juga sifat orang muttaqi, berinfak, menahan marah dan memaafkan. Ada orang yang katanya bisa menahan marah, Masya Allah, tetapi tersimpan di hatinya dendam terus menerus. Ketika terjadi sesuatu pada sahabatnya, saudaranya, dia menyatakan, itulah yang saya harapkan dari dulu. Kenapa? Dendam. Dia gembira ketika sahabatnya mendapatkan kejelekan-kejelekan. Berarti dia belum memaafkan. Al-'afina 'anil nas, dan khususnya adalah pada perkara-perkara yang sifatnya pribadinya, yang sifatnya pribadi. Karena urusan-urusan kemaksiatan kepada Allah, urusan-urusan penyimpangan, kesesatan, kekufuran, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak berhak memaafkan. Yang tidak apa kafir saya maafkan. Bukan hak kamu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk kita mengajak mereka kembali kepada iman. Kalau mereka tidak mau kembali, kita memusuhi mereka, benci dengan mereka. Adapun urusan darah mereka tergantung keadaan mereka. Apakah kafir dimni, kafir muahad, atau kafir harbi. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Masih dilanjutkan, al-muttaqin. Dan ini yang berkait dengan pembahasan kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang kalau fa'alu fahishatan, kalau melakukan dosa-dosa fahishah atau zalamu anfusahum,
atau mendolimi diri-diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, segera ingat Allah dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berbuat dosa, ingat Allah. Kenapa aku berbuat dosa? Kenapa aku berbuat seperti ini? Enggak pantas bagiku. Astagfirullah. Zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Segera ingat Allah dan minta ampun kepada Allah, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampunkan dosa? Siapa yang maha mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru, dan mereka tidak berbuat israr. Lihat ya khonibina azakumullah. Al-muttaqin adalah orang-orang yang walam yusirru, orang-orang yang tidak berbuat israr. Kalau berbuat dosa tidak terus berkelanjutan, tidak terus menerus, tidak tenang untuk berbuat dosa terus menerus, tidak. Segera bertaubat, segera istighfar, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berbuat israr atas apa yang mereka perbuat, atau mereka tidak terus menerus dalam apa yang mereka perbuat. Wa hum ya'lamun. Sehingga barakallahu fikum, seorang mukmin selalu meningkat keimanannya, seorang mukmin selalu menambah amal solehnya, dan seorang mukmin selalu memperbaiki amalan-amalan yang jeleknya. Segera bertaubat diganti dengan kebaikan, segera bertaubat diganti dengan kebaikan, terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka jangan salahkan. Kalau kita melihat seseorang yang terus israr, setelah dinasehati, diperingatkan, diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan qala Allah, qala Rasul, ditegur, bahkan dihukum. Karena dia santri misalnya. Kok tetap? Oh, ini ada kelainan. Qad yakunu indahu syai'un minal inad. Jangan-jangan bisa jadi dalam hatinya ada inad, ada penentangan. Alah, apa sih haram-haram? Jangan-jangan di hatinya ada penolakan, enggak agama-agamaan. Atau jangan-jangan di hatinya ada kalimat-kalimat yang na'udzubillah, yang tidak pantas diucapkan di lisan, cuma tersembunyi fi batinihi. Kenapa? Karena buktinya sudah diingatkan kok tenang berbuat dosa, kok israr terus menerus. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian kita sisihkan. Maaf, kami nggak bisa memperbaiki yang demikian. Barangkali ada yang lebih baik dari kami bisa memperbaiki dia. Fala alamah al-mu'min, maka tanda-tanda ciri-ciri seorang mukmin, al-muttaqin, al-mu'minus shadiq, alladzi wa'adahu Allah bil jannah, yang Allah persiapkan dan Allah janjikan dengan surga, annahu idza waqa fi dhanbin an la yusarra ala dhanbi. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, kalau mereka terjerumus dalam dosa, dia tidak terus-menerus berbuat salah, keliru, terprosok dalam dosa. Sangat mungkin terjadi pada manusia, karena dia manusia. Tetapi kalau seorang mukmin shadiq, la yusir israran, tidak akan israr, enggak akan terus menerus. Wa min alamati syaqa wal iyadu billah, sedangkan sebaliknya dari tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda kejelekan seseorang, naudzubillah, adalah al-israr. Kalau dia terus menerus dalam dosa, ada ketenangan dalam berbuat dosa. Wa tamadi, terus berlarut-larut dalam dosa. Tamadi fiha. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, kembali kepada ucapan musannif, kembali kepada ucapan al-musannif wa huwa al-imam
Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Fa inna amrahu ilallah. Maka dosa-dosa tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa 'anhu wa adkhalahu al-jannah. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Saliman ghaniman ghairu mubtalan bin nar. Dalam keadaan selamat, dalam keadaan beruntung, tanpa diberi adab dengan neraka, wala mu'aqab ala martakabahu minad dunub, dan tidak dibalas atas dosa-dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Tidak dibalas ala maktasabahu thumma istashabahu ila yaumil qiyamah minal athami wal auzar. Tidak dibalas atas dosa-dosa yang dia kerjakan yang kemudian dibawa sampai hari kiamat. Artinya belum sempat taubat. Dari auzar, dari dosa-dosa, wal atham. Kalau Allah kehendaki, tidak dibalas. Dimaafkan oleh Allah. Wa in syaa'a 'aqabahu. Tetapi kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. 'adzabahu muddatan. Allah azab beberapa lama. Bi'adzabin nar, dengan azab api neraka. Yani hadzal musir 'ala dzanb, yani orang tadi yang musir 'ala dzanb. Sebab kalau yang tidak musir, Allah ampuni dia. Ketika dia bertaubat, Allah Maha Pengampun. Tapi yang dibahas ini adalah yang mati membawa dosa. Bagaimana? Jawabannya apa yang disebutkan oleh musannif, yang diambil dari dalil-dalil, di antaranya apa yang disebutkan dalam ayat yang sering kita baca. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Tapi ini ketika sudah taubat atau ketika mati membawa dosa? Ketika mati membawa dosa, sebelum taubat. Sebab kalau sudah taubat, syirik pun akan diampuni. Kalau sudah taubat. Kalau sudah taubat, sudah istighfar, masuknya ke ayat lain yang juga sudah sering kita baca, yaitu apa ayatnya? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Allah panggil dengan kasih sayang, dengan dipanggil hambaku oleh Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Naam, tanpa kecuali. Walaupun syirik. Kok tadi katanya syirik gak diampuni? Di sini kok diampuni seluruh dosa? Karena yang tadi, ayat yang tadi berbicara tentang orang yang mati membawa dosa. Maka dosa syirik gak akan diampuni. Dosa lain terserah Allah SWT. Insya'a adabahu wa insya'a afa anhu. Atau kita balik. Insya'a afa anhu wa insya'a adabahu. Karena rahmat Allah sabaqat ghadab. Karena rahmat Allah mendahului kemurkaannya, maka sepantasnya kita dulukan afa anhu wa insya'a adabahu. Baik. Itu yang mati membawa dosa. Adapun kalau sebelum mati mau bertaubat, dosa apapun akan diampuni kalau mau taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Maka enggak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat itu. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah.
Wa hadzal musir 'ala dzanbi 'inda ahli sunnah tahta masyiatillah. Maka orang yang berbuat israr dalam dosa atau orang yang dalam keadaan belum sempat taubat dengan dosanya atau orang yang mati dalam keadaan berdosa, na'udzubillah, su'ul khatimah, selama dia tidak kafir masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tahtal masyiah. Lakin anta ya akhi tadman li nafsika an tadkhul al jannah hatta walau amilta al a'mal as salihah yajib an ta'taqid annaka lan tadkhul al jannah bi'amalik. Tetapi ada catatan penting dari Syekh Rabi' hafizahullah. Tetapi walaupun tadi akidah yang lurus, akidah yang benar, bahwa seorang yang mati dengan membawa dosa yang belum taubat, bahkan yang israr, selama dia tidak kafir masih ada harapan diampuni dan akan diazab pada sekian lama, tidak selama-lamanya. Artinya suatu saat dia akan kembali kepada jannah. Ini akidah yang harus kita imani. Tetapi barakallahu fikum, catatan penting dari Syekh Rabi' hafizahullah. Ya akhi, lakin tadman li nafsika tadkhulul jannah. Tetapi apakah kalian menjamin diri kalian akan masuk surga? Jangan. Jangan merasa yakin. Jangan dengan akidah tadi, berarti saya bagaimanapun diadab tetap akan masuk surga. Hati. Jangan merasa tenang. Jangan merasa yakin. Jangan tadman li nafsika an tadkhulal jannah. Jangan merasa yakin dijamin kau masuk surga. Hatta law amiltal a'mal salihah. Walaupun engkau beramal dengan amalan-amalan yang saleh, yang baik, yang Masya Allah, ibadah yang sempurna, Masya Allah, akhlak yang salihah, Masya Allah, ibadahnya, puasanya, sedekahnya, Masya Allah, tetap. Jangan ta'taqid annaka tadkhulul jannah. Yajib an ta'taqid annaka lan tadkhulul jannah bi'amalik. Engkau wajib meyakini bahwa engkau enggak akan masuk surga dengan amalan solehmu. Harus diyakini bahwa engkau enggak akan masuk surga dengan amalan solehmu. Bahwa amalan soleh kita bukan harganya surga. Tidak cukup. Sesoleh apapun kalian, sesoleh apapun kita, tidak bisa amalan kita dijadikan sebagai harganya surga. Aku beli surga dengan amalan solehku. Tidak bisa. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Enggak ada seorang pun yang amalannya memasukkan dia ke surga. Enggak ada seorang pun yang amalannya memasukkan dia ke surga. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala la, wala ana, tidak. Termasuk aku. Walaupun aku, tidak. Illa an yataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali kalau Allah meliputi aku dengan rahmat. Kecuali kalau Allah meliputi aku dengan fadilahnya, pemberiannya dan rahmatnya. Kalau Rasulullah SAW menyatakan wala ana, tidak pula aku, amalanku tidak memasukkan aku ke surga, kecuali kalau Allah merahmati aku, kecuali kalau Allah memberikan fadilah kepadaku. Maka bagaimana kalau asi? Kalau Rasulullah SAW mengatakan demikian, la yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidak akan amalan seseorang masukkan ke dalam surga. Dikatakan wala anta, tidak pula amalmu ya Rasulullah, tidak, termasuk amalanku, kecuali kalau Allah memberikan rahmat. Berarti Rasulullah SAW pun menyatakan demikian keadaannya. Maka barakallahu fikum, apalagi orang-orang yang bermaksiat, apalagi pendosa, apalagi orang-orang yang musirrun,
Orang-orang yang berbuat israr, yang terus-menerus di atas dosa dengan tenang. Assalamualaikum. Taib, ada iskal, ada kesulitan. Pertanyaan, kaifa la yastahiqqu dukhulul jannah man ya'mal wa yajtahid wa ya'mal bimujarrad hadzal amal. Bagaimana seorang yang beramal bersungguh-sungguh dengan amalannya, beramal, kemudian dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya itu. Padahal Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan kalian. Ini ayat yang menyatakan masuk dengan amalan-amalan soleh. Mal jawab? Qala Syekh hafizahullah wa jazahullahu khairan 'anna wa 'anil muslimin. Qala al-jawab li'anna al-'amal la yakunu thamanan lidukhulil jannah abadan. Jawabannya adalah bahwa amalan-amalan soleh tadi tidak bisa menjadi harga surga. Gak bisa menjadi pengganti surga. Gak bisa. Wala liwaraqatin minal jannah. Bahkan tidak pula untuk menggantikan satu daun surga sekalipun. Jadi walaupun mengganti satu tetes surga, gak cukup amalan-amalanmu. Itu bukan harganya surga. Harga surga sangat tinggi sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan kita. Barakallahu fikum. Wa innama tudkhilul jannah bitafaddulin minallah. Tetapi seseorang masuk surga dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatafaddal bihi alaik, ketika Allah memberikan fadilahnya kepadamu, ketika Allah membantumu, ketika Allah memberikan rahmatnya kepadamu, maka engkau mendapatkan jannah. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW tadi, illa birahmatin minallah, atau illa an yataghammadanillah bifadlin wa rahmah, kecuali kalau Allah liputi aku dengan rahmat. Adapun ayat tadi, fahadzal amal sababun walaysa thamanan. Maka amalan-amalan saleh tadi Allah sebutkan sebagai sebab, bukan harganya surga. Tetapi sebagai sebab engkau mendapatkan rahmat, kemudian mendapatkan jannah. Berarti engkau masuk surga dengan sebab amalanmu. Ya, dengan sebab amalanmu Allah beri rahmat kamu. Dengan rahmat Allah kamu masuk surga. Saya ulangi. Dengan amalanmu, insya Allah akan memberi rahmat kepadamu. Karena dengan rahmatmu, dengan rahmat Allah kepadamu, maka engkau mendapatkan jannah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan kalian. Kalimat udkhulu al-jannah ini barakallahu fikum fi'il dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannah maknanya masuklah ke dalam surga, maknanya silakan masuk. Ini rahmat Allah. Allah rahmati kalian sehingga dipersilahkan oleh Allah, silakan masuk. Allah izinkan masuk. Kenapa? Allah rahmati kamu sehingga diizinkan masuk surga. Bima kuntum ta'malun, karena amalan-amalan kalian Allah rahmati kalian, Allah masukkan ke dalam jannah. Dan kemarin sudah kita singgung dalam kajian akidah Tahawiyah bahwa amalan-amalan kita pun dengan rahmat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan mampu salat kalau tidak diberi bantuan oleh Allah. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Kita enggak akan bisa puasa tanpa taufik dari Allah. Kita enggak bisa beramal saleh kalau Allah tidak berikan taufik. Kita enggak akan bisa yata'allamul ilm, menimba ilmu, kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Kita nggak akan mampu kalau kita nggak diberi mata. Kita nggak akan mampu kalau kita nggak diberi telinga. Kita nggak akan mampu kalau kita nggak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalanmu seberapa nilainya dan dari siapa? Semuanya dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka khonibina azakumullah, karena rahmat Allah, amalan-amalan jelekmu dihapuskan, dimaafkan. Amalan-amalan baikmu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa masuk surga. Kalau enggak dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa nilai amalan kita? Itu juga rahmat. Maka makna udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun, kata Syekh hafizahullah, yakni bisababi a'malikum. Berarti harga surga dengan sebab masuk surga berbeda. Amalan saleh bukan pengganti surga, bayaran untuk surga. Tetapi barakallahu fikum, itu adalah penyebab sehingga engkau diberi rahmat oleh Allah dan engkau masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadis lan yudkhilal jannata ahadun bi'amalihi ay la takunul jannah thamanan li hadzal amal. Maka bisa diakurkan antara ayat dengan hadis, tidak bertentangan. Adapun hadis yang dikatakan bahwa seseorang gak akan bisa masuk surga dengan amalannya, artinya tidaklah amalannya menjadi harganya surga. Harga surga segitu? Tidak. Sangat tinggi harga surga. Fashibr minal jannah khairun minad dunya wa fiha. Sejengkal saja dari surga itu lebih tinggi nilainya, lebih mulia nilainya daripada dunia dan seisinya. Wa ma'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Sebagaimana dalam hadis sahih, mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya salah seorang kalian di surga itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fa indama tadkhulul jannah arduha as-samawati wal ard fahal yakunu hadha muqabil amalik? Kalau engkau masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan engkau mendapatkan sekian luasnya, sekian banyaknya yang sudah dikatakan tadi, satu jengkal saja sudah mengalahkan dunia dan seisinya, engkau mendapatkan yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah itu pengganti dari amalanmu? Ini amalanmu bayarannya surga senilai dengan amalanmu? Tidak. Barakallahu fikum. Hadza min fadlihi wa judihi subhanahu wa ta'ala. Itu dari kedermawanan, dan itu dari kerahmatan, dan itu dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mendapatkan. Maka sungguh sangat sesatnya Mu'tazilah ketika berkata, kalau kita beramal soleh maka Allah wajib memberikan kita balasan kebaikan dalam surga. Siapa yang mewajibkan Allah untuk masukkan surga? Amalan kita, katanya. Na'udzubillah. Jadi Allah diharuskan, Allah harus bayar karena saya sudah beramal. Astagfirullah. Rasulullah SAW menyatakan gak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Tidak. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dikatakan ya rahmat Allah kan sebab amal, nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke surga karena rahmatnya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wasi'at kulla syai', yang luas, meliputi segala sesuatu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.